Assalamualaikum, Dimas di sini. Hari ini kita alhamdulillah dapat rezeki untuk main ke salah satu teman, sahabat dan juga mentor nih ya, yaitu Kang Sandi Sutawiguna. Assalamualaikum Kang. Salam. Alhamdulillah. Sebelumnya hatur nuhun banget nih Kang. Jazakallah Amin. khairan buat kesempatannya diskusi hari ini ya. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi bareng sama teman-teman, sharing-sharing ya. Karena Kang Sandi ini kan alhamdulillah nih belakangan bisa punya beberapa project yang mana cukup berhasil gitu Kang ya. Amin. Punya penjualan yang keren banget dengan memanfaatkan online. Ya. Nah itu nih Kang yang pengen kita ulik gitu ya. Oke. Nah boleh dong Kang kenalan sama teman-teman, lagi sibuk apa aja dan kira-kira kondisi bisnisnya sekarang seperti apa? Oke, teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman mungkin ada yang baru kenal saya juga, Ya. baru lihat gitu ya. Tapi sebelumnya juga saya udah lama sih nggak syuting ya, udah lama nggak syuting begini ya. Jadi so thank you buat Pak Dimas sekali lagi ya. Oke, Ya, siap. Thank you banget nih udah ngajakin saya syuting. Sama-sama. Jadi biasanya saya suka ngisi webinar teman-teman. Kegiatannya sekarang ini sering sharing ilmu juga, terutama soal jualan di Instagram ya, dan juga jualan online gitu. Nah, tapi dari background saya sendiri, saya jualan udah cukup lama teman-teman. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017 lah, sekitar 5 tahun itu jualan sendirian. Dan macam-macam jualannya, ada jualan snack, kuliner ya, cemilan, ada sampai jualan herbal juga, jualan fashion pria juga, fashion wanita juga, sampai saya pernah juga jualan pembalut herbal ya. Pembalut herbal nih jual dedet ke teman-teman yang dimana ya waktu itu alhamdulillah yang penting dapur ngebul. Ya. Jadi selama 5 tahun itu jualan, penghasilannya masya Allah ya, saya bisa dapat 10 juta. 10 juta ya? Per tahun Kang? Per tahun. Kirain per bulan ya. Kalau per bulan keren, kalau per tahun agak gimana tuh? Agak prihatin sih sebenarnya. Teman-teman 10 juta per tahun itu kan berarti sejuta sebulan aja enggak ya? Gak nyampe ya? Gak nyampe. Nah itu. Oke, teman-teman maaf ya. Jadi sebenarnya saya sama Kang Sandi ini sahabatan udah lama ya. Dia aslinya Sukabumi. Ya. Orang tua juga di sana. Ya. Nah tinggal di Bandung ngekos. Yes. Nah kalau misalkan ya let's say 800.000 sebulan tapi masih sama orang tua mending. Ya. Ini 800.000 sebulan buat kosan Pak? Iya tinggal sendiri kan. Kosan berapa, makan berapa, itu mungkin saya duga harus jadi tukang sulap setiap bulan ya. Biar cukup gitu kan. Pertama-tama sering puasa Senin Kemis ya. Oh Masya Allah. Motivasinya kacau memang. Ya, itu tahun 2012 sampai tahun 2017 5 tahun tuh. 5 tahun. Gitu. Wow. Gitu teman-teman, itu cerita panjangnya di pendek ya. Iya. Tahun 2018 saya serius jualan di Instagram karena waktu itu Instagram juga baru ada sih, tapi orang-orang baru jualan aja di Instagram. Awal-awal orang jualan di Instagram saya ikutin, tapi kali ini dengan style yang berbeda. Gitu. Lebih serius. Yes. Dengan cara yang berbeda, saya menyikapi lebih serius lagi. Itu garap bisnis apa aja tuh Kang waktu serius tuh? Jadi waktu serius itu saya satu ya? sambil kerja tapi. Sambil kerja ya? Jadi saya sambil kerja, saya garap satu akun online shop. Akunnya Spirulina Indonesia. Oke, skincare ya? Skincare ya? Jualannya masker wajah gitu. Dan hanya satu produk doang. Itu pun dengan kondisi pesaing yang ribuan. Iya. Ribuan orang jualan produk yang sama persis. Wah, menarik nih. Gitu. Oke. Tapi masya Allah, alhamdulillah setelah bisa. Itu 1,5 tahun saya serius jualan, alhamdulillah penghasilan bisa 9 digit. Masya Allah, ya itu udah lebih dari cukup buat saya. Mantap. Itu kira-kira pengiriman harian kah atau bulanan itu bisa sampai berapa alamat Ya, atau jelas, berapa paket gitu ya? Kalau kita flashback ya, ketika peak-peaknya itu mungkin sekitar ada rata-rata 100-an paket per hari, Pak. 100 paket per hari. Ya alhamdulillah. Walaupun di luar banyak yang udah gemeter-gemeter nih ya. Walaupun di luar banyak yang lebih banyak lagi. Iya, jelas. Tapi buat saya teman-teman itu sangat cukup banget. Mengingat pesaing yang ribuan.
Betul. Ya kan kalau orang yang punya brand kan produknya mungkin yang punya cuma dia. Iya. Kan. Tapi buat saya sendiri itu jadi prestasi sih. Iya. Nah, karena kita bisa jualan mengalahkan pesaing gitu ya. Iya. Ribuan pesaing dengan produk yang sama tapi bisa menjadi terbesar. Bisa juga menghasilkan yang cukup besar tentunya. Oke. Tadi 10 juta per tahun. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang 9 digit per bulan. Wow. Berapa kali lipat tuh coba? Bener. Nah, itu yang saya nggak bisa berhenti bersyukur untuk itu, teman-teman. Itu yang Allah kasih dari ternyata memang ketika serius insya Allah ada jalan. Ya, ketika serius insya Allah ada jalan ya teman-teman ya. Dan sekarang mulai ngegarap brand-brand baru nih. Nah, boleh cerita dong. Ini juga seru nih. Ya, ini bahaya nih, kepo nih soalnya. Bahaya nih ya. Ya kan hari ini kan kita mau gali ya. Ada salah kayaknya. Ya, jadi teman-teman, saya sendiri saat ini lagi coba untuk berbisnis. Ya, karena kalau misalkan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mungkin jualan. Ya. Dan sebenarnya tahun 2018 pun sampai sekarang saat ini gitu ya, sebelum ada brand yang kedua gitu, itu saya masih jualan. Tapi ada sisi bisnisnya. Karena di situ udah mulai punya tim. Kan ada tim packing, tim konten, tim customer service, ya, tim marketing dan lain-lain. Itu ketika jualan di Instagram, teman-teman. Nah, sekarang alhamdulillah saya diizinin sama Allah untuk bisa launching lagi satu bisnis baru. Nah, ini bisnis nih, bukan jualan. Nah, karena gini Pak Dimas, saya ngurusin dari hulu sampai hilir. Berarti ngurusin produksi juga? Yes. Cari bahan? Yes. Bahan baku, aksesoris. Ya, kebetulan produknya tas wanita. Nah, Instagramnya ini Grizel. Baik. Boleh dikepoin nih. Yes. Nah, yang baru launching apa belum mau ya? Baru mau? Aduh. Baru launching apa baru mau ya? Kalau yang mana nih? Yang ini lagi dipakai ini. Lagi dipakai nih, guys. Sekarang Kang Sandi juga bikin clothingan, guys. Nih. Believe. Everything is possible. Waduh. Jadi ini salah satu project juga. Sama mentor saya juga. Gitu. Jadi ini belum launching sih. Baru mau ya. Baru mau. Menarik nih ya teman-teman ya. Jadi partner ngobrol kita hari ini seru banget ceritanya. Kemudian saat ini juga punya pencapaian yang kita sama-sama kepo juga ya, pengen tahu gimana sih caranya Kang Sandi bisa akhirnya ke titik itu ya, tentunya atas izin Allah ya Kang ya. Nah, pertama dari cerita yang 5 tahun hasil yang gak kerasa cuman 10 juta sebulan itu Kang. Nah, itu kan sebenarnya kayak titik terbawah gitu. Apalagi tadi kan dikejar nikah juga ya. Iya. Nah, itu motivasi bangkitnya tuh kayak gimana Kang? Iya. Jadi sempat ngedown juga. Di tahun 2017 pertengahan tuh sempat ngedown juga, sempat kayak di kosan itu, di pinggiran tuh nangis gitu. Wah. Sambil dengerin lagu The Massive The Massive. Kau hancurkan aku dengan. Jangan menyerah. Aduh, ada aja. Jadi nangis di pojokan. Aduh, ya Allah, kok gini-gini amat hidup gitu ya. Udah 5 tahun jualan kok nggak ada hasilnya gitu. 10 juta per tahun loh. Iya. Abis bayar kosan, abis itu makan kok nyari-nyari lagi gitu. Sampai sempat waktu itu beli nasi goreng, pura-pura ketiduran biar nggak ditagih bayar. Itu kayak ngegembel sih. Iya, jadi pindah ke Bandung, merantau ya, merantau ke Bandung. Ternyata kok jadi begini gitu. Tapi untungnya saya selalu dikasih kekuatan sama Allah. Alhamdulillah. Selalu dikasih motivasi sama pacar saya juga waktu itu buat terus bertahan. Gitu. Ternyata saya memang tipe orang yang pengen banyak menolong orang. Mungkin salah satunya dengan cara membuka lapangan kerja, gitu ya. Terus juga mengajari orang untuk berusaha, gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa tuh. Alhamdulillah bisa. Dengan kitanya satu sih kuncinya, satu untuk semua. Serius aja. Serius ya. Serius. Maksudnya kadang-kadang kita jual ada yang, aduh saya mah ikut-ikutan. Aduh saya mah ini temen jualan itu, jadi saya juga jualan itu deh, gitu ya. Nah kadang-kadang ada ikut-ikutan, kadang-kadang ada, alah ini mah buat ngisi waktu doang, ini mah buat sambilan doang. Nah mindset kayak gitu itu ngaruh ke hasilnya.
dibanding orang yang ini saya nggak bisa, saya harus serius, saya nggak ada jalan lain soalnya. Kerjaan juga ibaratnya ada orang yang sampai resign misalnya. Dan waktu itu tuh saya juga kerja dan saya resign. Bakar kapal. Biar apa? Biar serius. Dan ternyata ketika kita serius teman-teman, entah mau hal perjodohan, itu udah saya alami tuh, entah dari hal jualan, terus hubungan dengan orang tua. Kalau kita sikapi dengan serius gitu ya, termasuk dengan pendidikan kuliah dan segala macam, insya Allah punya hasil terbaik dan teman-teman akan ditunjukin jalannya sama Allah gitu. Iya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Itu klasik, tapi itu paling benar. Bener ya. Jadi malah maunya duluan teman-teman. Insya Allah jalannya itu akan Allah tunjukin ya setelah itu ya. Nggak kelihatan di awal. Di awal nggak kelihatan. Enggak. Oke. Nah terus ketika Kang Sandi serius 2018 awal tadi ya, itu kan percepatannya tuh kayak signifikan banget gitu Kang. Eksponensial ya. Kayak bukan lagi progres, tetapi kayak semacam ada lompatan besar gitu di usahanya atau di bisnisnya Kang Sandi gitu kan. Nah itu apa tuh Kang evaluasinya dari yang 2012 ke 2017 5 tahun hasilnya 10 juta setahun tadi. Jadi ingat jadi flashback. Maaf ya, ini saya bukan gimana-gimana nih, saya kayak ngebayangin Kang Sandi jadi tukang sulap tadi gitu kan, dengan lebih kurang 800.000 gitu ya. Sebulan, nasi goreng 12.000 dicicil 2 kali gitu. Terus ke 2018 yang penuh dengan keajaiban gitu kan. Nah itu evaluasi apa, kemudian apa ya, tips-tips ya yang Kang Sandi bisa bagikan juga ke penonton di sini. Ini baik lagi ya, ini kita sharing aja pengalaman. Betul. Saya bukan mau menggurui teman-teman juga, kita ngobrol santai lah gitu ya. Iya, betul. Terus juga teman-teman mungkin ada yang nggak cocok dengan apa yang saya omongin ya. Sebetulnya sih pada akhirnya kalau ada yang nggak cocok, teman-teman cari yang cocoknya seperti apa. Nanti di luar sana banyak banget orang yang udah banyak sharing sekarang ya. Dulu mana ada yang sharing kayak gini gitu, ya kan. Nah jadi kalau dari saya sih teman-teman masukannya, yang pertama tuh take it seriously dulu. Ambil serius dulu gitu. Karena kalau kita menyikapinya nggak serius, serius ini bukan artinya full time ya, no. Tapi full heart, gitu. Full heart. Jadi teman-teman kalau misalkan ngegarap sesuatu, memang all out gitu. Walaupun lagi kerja, toh saya juga waktu itu kerja kok. Saya kerja waktu itu, tapi benar-benar diporsir. Karena lagi dalam mode berjuang, ya ada pilihan 9 to 5 hajar di tempat kerja, 5 to berikutnya ya kita memang mengurangi waktu tidur. Setelah nikah teman-teman nanti bisa tanya ke istri saya, itu tidur paling 3-4 jam paling lama. Karena sebelum tidur tuh pasti baca buku dulu, ngurusin ini dulu, terus besok mesti ngapain itu sampai dicatat beneran gitu. Dan semua hal yang ada di Google yang kunci sukses itu saya kejar semua. Digarap semua. Contoh, harus disiplin, harus bekerja keras, harus kerja cerdas, harus bisa delegasian kerjaan, harus dekat sama Allah, harus sedekah, harus berbagi kebaikan, harus banyak amalan. Itu dikejar. Bener-bener serius karena pengen ngerubah hidup nih, nggak cuma sekedar pengen merubah jualan. Makanya ketika kita fokusnya ngerubah hidup, jualan jadi efek samping. Jadi ngikut gitu loh. Ngikut. Karena fokusnya udah kayak lebih besar. Memperbaiki diri gitu. Mengeluarkan potensi diri. Karena menurut saya sukses adalah ketika kita berhasil mengeluarkan potensi diri. Hasilnya gimana itu mah Allah. Kita nggak pernah tahu hasilnya. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah merubah diri lebih baik. Terus juga mengejar apa yang seharusnya saya kejar. Walaupun saya nggak nyaman, nggak peduli. Gitu. Kalau memang itu harus dikerjakan untuk sukses, why not? Gitu ya. Kenapa enggak? Do the best. Ya enggak yang misalkan enggak suka sedikit, nggak passion gitu. Enggak ya. Kayak gitu ya. Justru kalau gitu tuh kayak gimana ya? Enggak maksimal kan? Soalnya salah satu kunci sukses adalah katanya harus ikhtiar maksimal. Saya diajak sama Pak Dimas ke seminar ya, ke training pola pertolongan Allah. PPA ya. Salah satunya adalah harus ikhtiar maksimal. Betul. Ikhtiar maksimal.
ya ikhtiar iman maksimal ya. Maksudnya bukan cuma ikhtiar doang kan. Jadi ketika kita ikhtiar kadang kita udah ngerasa udah ikhtiar nih, udah berusaha, tapi maksimal enggak. Coba tanya diri sendiri deh, udah maksimal belum. Nah tapi ketika kita ikhtiar maksimal teman-teman, wah itu harus di-push to the limit. Gitu. Wow, mantap ya teman-teman ya. Itu evaluasinya dari Kang Sandi ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman pengen lanjut belajar ke Kang Sandi, belajarnya kemana nih? Iya. Jadi kalau misalkan di Instagram ada sih. Di Instagram ada ya? Saya ada Instagram, teman-teman mau belajar, mau baca-baca materi gitu ya. Saya juga sharing di Instagram. Teman-teman bisa cek nanti Instagram Sandi Sutawiguna. Ya, Sandi Sutawiguna. Nah, di situ. Dan juga ada YouTube-nya. YouTube-nya saya biasanya upload video-video bekas webinar live tuh yang direkord. Ya. Teman-teman kalau misalkan ada judul yang menarik di situ, teman-teman butuh, silahkan tonton replaynya di situ ya. Ya, betul. Ada buku juga? Ada online course juga? Ya, jadi teman-teman tahun lalu juga saya diizinin sama Allah untuk nulis buku. Ini bukunya kebetulan ada di sini. Bukunya Online Shop Mastery. Ya, di sini lebih banyaknya cerita saya bagaimana perjalanan ngebangun jualan online. Dari mulai tahun 2012 yang tadi 10 juta per tahun sampai kok bisa jadi berkali lipat gitu ya. Itu saya ceritain di sini semua. Ini memang nggak ceritain khusus soal teknis sesuatu ya, jualan di YouTube, Instagram enggak. Saya juga bahas di sini soal marketplace juga. Saya bahas pengalaman saya endorse di Instagram, terus juga bagaimana cara melayani konsumen. Saya juga cerita, tapi permukaannya aja. Karena kalau misalkan dibahas semua, itu nggak akan cukup. Tapi minimal teman-teman nanti dapat gambaran besarnya, big picture-nya ya. Ini cara Kang Sandi, pengalaman Kang Sandi gitu. Nanti teman-teman baca aja ini. Kalau mau beli DM saya aja, boleh. Kalau yang tadi online course-nya tentang apa tuh Kang? Saya juga ada online course itu tentang kelas optimasi Instagram all shop. Ya ini untuk all shop teman-teman yang reseller, yang dropshipper, yang online shop lah ya. Nah, itu bisa belajar di kelas online saya. Di sana materinya cukup lengkap dari mulai produk apa yang harus dijual di Instagram, terutama Instagram ya. Terus juga target marketnya seperti apa, bagaimana kita bikin customer persona, terus juga kita memaksimalkan cara-cara gratisan, endorse, berbayarnya, Instagram Ads, sampai ke membaca data insight-nya, semua saya bahas di sana. Masya Allah. Mungkin ada pesan penutup atau closing statement buat teman-teman hari ini? Teman-teman mungkin ada dua tipe ya yang ngomong sekarang nih. Ada yang fokusnya ke hasil, ada yang fokusnya ke proses. Nah gitu ya. Nah kalau teman-teman sekarang lagi jualan atau baru mau jualan nih, nah ada nggak yang suka kepikiran, aduh ntar hasilnya gimana ya? Ya kan, apakah nanti bagus hasilnya sesuai atau enggak kok jadi rugi gitu ya. Jadi fokusnya ke hasil. Saran saya kurang-kurangin. Jangan cuma mikirin hasilnya. Mikirin hasilnya bagus, tapi kalau selalu dipikirin hasilnya, lama-lama stres. Kok hasilnya masih belum sesuai, hasilnya gini-gini aja, gitu ya. Mungkin karena teman-temannya gitu-gitu aja, ya kan? Iya. Yang kedua, ada orang yang fokusnya ke proses. Dia punya belief bahwa harus kerja keras. Kerja keras. Tiap hari keluar ketemu siapa gitu ya, atau ngulik apa, tapi hasilnya nggak pernah didoain. Nah itu juga yang kurang tepat juga. Jadi kalau teman-teman sekarang fokusnya ke hasil, pastiin prosesnya tepat. Nah kalau buat teman-teman yang fokusnya ke proses, pastiin hasilnya jelas. Gitu. Jadi ya setelah sholat gitu ya, doain hasilnya. Doain harapannya apa. Walaupun didoain aja belum tentu diwujudkan. Apalagi nggak berdoa kan. Betul. Nah itu kadang-kadang kita lupa aja sih. Mantap. Mantap Kang. Masya Allah ya, nggak kerasa nih ngobrol sama Kang Sandi dan udah selesai aja gitu ya. Thank you Kang Sandi ya. Sama-sama. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen lanjut belajar sama Kang Sandi, boleh ke Instagramnya @sanditsutawiguna ya, nanti dituliskan di bawah. Kemudian boleh juga belajar dari buku dan dari online course-nya. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel ini @dimasarimukti ya. Semoga nanti juga teman-teman bisa terus ngikutin video-video berikutnya, terus dapat manfaat dari video-video berikutnya. Teman-teman juga boleh follow saya di @dimasarimukti di Instagram. Nah, kemudian kita berdua juga lagi ngegarap program bareng ya, project bareng, yaitu Online Planner Academy ya.
di Online Planner Academy ini nanti kita akan bikin kelas materi dan mentoring. Itu programnya selama 1 bulan teman-teman. Dibatas untuk 30 orang aja. 30 orang aja? Iya, karena kita pengen ngejaga banget kualitas, kita pengen asistensi atau mentoringnya juga bisa lebih maksimal. Jadi kita coba batasnya 30 orang. Oke. Ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya pengen tahu infonya seperti apa, pastikan standby ya, pantengin terus di Instagramnya onlineplanneracademy.id ya. Nanti insya Allah ketika dibuka pendaftarannya kita info di sana. Nah, pastikan teman-teman nggak ketinggalan. Ya, segitu dulu dari kita. Makasih banyak buat yang udah nyimak ya so far sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.